Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Indeks harga saham gabungan berpeluang melanjutkan penguatan ke level 6.680 hingga 6.700 pada perdagangan hari ini. Pergerakan IHSG akan terlihat betah berada dalam rentang konsolidasi wajar. Pergerakan IHSG juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan yang disinyalir akan berada dalam kondisi stabil. Dan untuk membahasnya kami sudah bergabung melalui sambungan virtual. Ini bersama Bapak Yosua Zisoki Samuel yang merupakan seorang sekuritas analis. Selamat pagi, Mas Yosua, bisa mendengar suara saya? Selamat pagi. Ya, Mas Yosua, ini IHSG ditutup pada level 6.641 pada Jumat pekan lalu dan IHSG tengah berada dalam rentang konsolidasi wajar. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah pola pergerakan ini diproyeksi berlanjut pada awal pekan ketiga Januari mendatang, Mas? Oke, yang pasti kan kita sudah turun cukup dalam ya. Dari Desember turun, lalu awal Januari turun, dan memang sekarang sudah cukup sulit lagi untuk turun lah ya. Kalau kita lihat memang sudah sampai ke supportnya. Kita juga berharap ini akan stabil ataupun setidaknya bertahan di sini sebelum kita rebound lagi ke arah 6.700 lagi ke depannya. Cuma memang agak sedikit tricky di sini, di mana kalau misalkan IHSG kita turun di bawah 6.600, maka harus akan jadi downtrend lagi ke 6.500. Jadi ini masih banyak ketidakpastian, jadi kita masih menunggu ya untuk IHSG kita. Oke, lalu untuk berbicara mengenai naik turunnya IHSG, Mas Yosua, ini tentunya ada sentimen begitu yang mempengaruhi. Nah, lantas apa saja kemudian sentimen yang akan mempengaruhi laju IHSG sepekan ini menurut Mas Yosua? Oke, yang pertama memang kita lihat ada dari Indonesia sendiri, di mana rilis data neraca perdagangan ini cukup krusial bagi kami, di mana misalkan surplusnya mengecil ataupun bahkan negatif, ini akan menjadi tanda tanya apakah kedepannya ekonomi kita akan bagus atau tidak, dan juga rupiahnya seperti apa. Misalkan itu terkena dampaknya, maka IHSG kita akan turun. Tapi kalau tidak, misalkan surplusnya membesar ataupun let's say stabil aja ya, itu membantu para investor untuk lebih yakin untuk investasi di saham-saham di Indonesia. Dan yang terjadi sekarang adalah memang yang kedua ada asing terus keluarnya dari pasar saham kita. Cuma beruntungnya tidak keluar Indonesia, tapi masih ke dalam negeri, yaitu ke Sun. Nah, disinilah kita lihat ada peluang di mana misalkan mereka sudah kenyang di Sun ataupun yieldnya sudah tidak lagi atraktif, mereka bisa shifting ke saham kita juga, tidak keluar dari Indonesia. Nah, dari sentimen luar negeri ada, semua sedang menunggu data inflasi dari Amerika Serikat seperti apa. Misalkan bagus ataupun tidak terlalu tinggi, ini akan membuat suku bunganya tidak akan besar lagi masif untuk kenaikannya, sehingga itu membantu para negara berkembang juga untuk tidak lagi agresif untuk menaikkan suku bunga. Jadi banyak sentimen-sentimen tersebut yang bisa membuat IHSG kita berfluktuatif di minggu ini, Mbak. Ya, Anda tadi menyebutkan ada beberapa faktor begitu ya, diantaranya rilis neraca perdagangan Indonesia dan juga keluarnya asing. Lalu apakah kemudian adakah momentum-momentum yang masih dapat dimanfaatkan ini oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target investasi jangka menengah hingga jangka panjang? Iya, tentu saja kalau kita percaya Indonesia dalam jangka panjang kan pasti ekonomi akan terus membaik. Ya. Memang ada fluktuasi lah di tengah resesi seperti apa di tahun 2023 ini ya. Nah, cuma kita melihat memang sekarang saatnya kita bisa memilih saham-saham yang fundamentalnya bagus tapi lagi turun, terutama yang berkaitan dengan pemilu ya. Jadi kita masih fokus ke lokomotif IHSG, yaitu adalah perbankan bisa dipilih, lalu juga consumer goods, di mana sektor ini seharusnya kena dampak positif dari adanya pekan ataupun tahun pemilu ya di tahun 2024 nanti, yang harusnya sudah mulai di tahun 2023 ini. Jadi kita pikir itu menjadi sentimen positif lah buat IHSG. Beruntungnya perbankan dan juga consumer goods adalah lokomotif IHSG, sehingga harusnya ketika mereka naik, IHSG kita juga ikut naik. Oke.
Lalu terkait hal ini, Mas Yosua, apakah pergerakan IHSG nantinya juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan yang disinyalir begitu akan berada dalam kondisi stabil? Ya, kita masih memperkirakan neraca perdagangan kita harusnya stabil ya. Tapi misalkan turun ataupun surplusnya mengecil, itu akan memberi dampak negatif bagi investor di mana ekonomi lagi memang tidak terlalu baik, lalu juga dari neraca perdagangan yang turun kan berarti memberi sinyal bahwa ekonomi dunia tidak terlalu baik, lalu juga harga-harga komoditas juga turun dan itu membuat kita tidak lagi mendapatkan insentif dari situ. Ekonomi Indonesia tidak mendapatkan insentif dari situ. Sehingga itu yang ditakutkan. Tapi misalkan stabil harusnya menjadi dampak yang positif bagi ISG kita untuk kembali naik ya ke 6.700-an sih. Oke. Lalu kita berbicara mengenai Wall Street yang ditutup menguat pada perdagangan di akhir pekan lalu. Apakah kemudian ini akan membuka peluang penguatan IHSG pada hari ini? Ya betul, itu salah satu yang menarik ya ketika mereka semua mengalami menghijau di akhir minggu lalu. Tapi kalau kita lihat di Asia juga sekarang kita lihat Kospi juga naik, lalu juga Hang Seng dan Shanghai juga naik. Cuma ada sedikit yang masalah adalah di Nikkei Jepang yang turun. Jadi sentimennya cukup positif sebenarnya untuk IHSG kita untuk naik lagi secara sentimen global. Cuma memang kita lihat juga pre-market di Eropa ataupun di Amerika ya, mereka naik tapi lebih flat ya. Nah, memang semua menunggu, terutama di Indonesia juga pasti menunggu apakah nanti akan rilis data inflasi di Amerika Serikat, lalu juga data rilis neraca perdagangan di Indonesia seperti apa. Jadi misalkan baik-baik saja maka ini akan menjadi sentimen positif dan IHSG kita akan naik ya ke depannya. Tapi misalkan tidak, walaupun ada sentimen positif dari Eropa, dari Amerika dan Asia secara pasar sahamnya, tapi kalau misalkan rilis data neraca perdagangannya jelek, itu akan membuat IHSG kita mungkin turun sendirian ya nanti. Ya. Memang tadi Mas Yosua menyebutkan bahwa kita juga masih menunggu begitu ya terkait rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan yang katanya disinyalir akan stabil, tapi masih kita tunggu juga. Lalu kemudian seperti apa nanti pergerakan IHSG? Apakah nanti juga akan diwarnai oleh rilis data perekonomian tentang neraca perdagangan ini, Mas? Ya, tentu saja itu jadi salah satu yang jadi sentimen yang ditunggu ya para investor ya seperti apa, dan tentu saja itu akan membuat IHSG kita bergejolaknya setelah rilis data perdagangannya dikeluarkan. Sebelum itu kita pikir nanti IHSG kita akan flat dulu, dan ketika BPS merilis data tersebut maka pasar akan bereaksi. Nah, reaksinya semoga positif ya sehingga IHSG kita bisa naik ke atas 6.700. Oke, baik. Nah, terakhir Mas Yosua mungkin bisa kasih informasi begitu terkait saham pilihan apa nih kira-kira yang berpotensi untuk kasih cuan pada perdagangan hari ini? Oke, untuk hari ini ya, nah kita pikir mungkin ada ADI karena dia ada pertumbuhan kontraknya juga cukup bagus di tahun 2023, mereka punya cukup banyak terutama di IKN. Dan juga rollover di tahun lalu sehingga ini menjadi sentimen positif untuk ADI. Tapi kalau untuk sektor-sektor lain juga kita masih fokus di Telkom. Ya, ada Excel dan TLKM jadi pilihan kita. Dan juga consumer goods yang tadi kita bilang ada ICBP yang menjadi pilihan kita sih. Oke, baik. Terima kasih Mas Yosua Zisoki Samuel selaku sekuritas analis hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Bisnis dan Referensi. Terima kasih Mas. Kembali kasih.